Jawa Brazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan inayahnya pada saat ini kita dapat mengikuti lomba pidato dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Ketiga kalinya pada kesempatan ini marilah kita mengenal seorang tokoh alim yang pernah tinggal dan berjuang di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, yakni Mbah Abdul Fadl Senori. Seorang kiai desa kelas dunia, gayanya biasa namun ilmunya luar biasa. Kiai Abdul Fadl Senori atau akrab dipanggil Mbah Fadl lahir tahun 1921 Masehi di Sedan, Rembang, Jawa Tengah. Dari pasangan Kiai Haji Abdul Syakur bin Muhsin dan Nyai Sumiah binti Kiai Ibrahim. Fadl kecil memiliki tingkah laku yang menjengkelkan. Tingkah polanya begitu liar, usil dan menggemaskan. Tiap ada tamu yang hadir, makanan dan minuman yang disuguhkan pasti sudah dicicipi satu-satu oleh Fadl. Para tamu yang hadir kebanyakan orang soleh, santri dan kiai, malah senang dan mendoakan Fadl kelak menjadi ulama besar. Benar saja, pada usia 6 tahun, Mbah Fadl sudah mahir membuat syair Arab tanpa belajar. Pada usia 9 tahun, Mbah Fadl sudah hafal Al-Quran di luar kepala dalam tempo 2 bulan. Padahal rata-rata menghafal Al-Quran membutuhkan waktu 3-5 tahun. Mbah Fadl memulai belajar kitab kuning sejak kecil. Ia bahkan diwajibkan menghafal beberapa kitab, diantaranya Aqidatul Awam, Al-Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Al-Jumuriyah, dan Uqudul Juman. Pada usia 11 tahun, Fadl sudah mampu mengajar sekaligus menulis kitab. Ketika kata Uqudul Juman, gaya dan tata bahasa karangan beliau menjadi penuh warna dan bernilai sastra tinggi. Pada usia itu pula, setelah abahnya selesai membaca kitab bersama para santri, Fadl ikut-ikutan membaca kitab yang sama sambil menerangkan isinya. Ajaib, keterangan yang disampaikan Fadl kala itu persis seperti keterangan yang disampaikan abah sebelumnya. Semangat Kiai Abdul Fadl dalam belajar sangat besar. Setelah sang abah wafat, ia meneruskan rihlah ilmiahnya ke pondok pesantren Tebu Irem yang diasuh oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Setelah mengaji kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Fadl dinikahkan dengan Syariati, seorang putri Kiai Jonet bin Kusno. Mertuanya itu kemudian meminta Fadl untuk pindah ke Senori, tepatnya di Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Di Senori, Mbah Fadl mengadakan majelis taklim dan memiliki beberapa santri. Santri Mbah Fadl yang telah menjadi ulama besar diantaranya adalah Mbah Kiai Abdullah Fakih Langitan, Mbah Kiai Maimun Zubair, dan Kiai Hasyim Muzadi. Dalam keseharian, Kiai Fadl hidup dalam kesederhanaan dan kezuhudan. Ia sangat tertib dalam menjaga sholat wajib di awal waktu dan berjamaah. Kiai Fadl juga dalam keseharian berpenampilan biasa saja. Orang awam yang belum kenal pasti tak mengira Kiai Fadl adalah sosok ulama besar. Pakaian yang dikenakan seadanya asalkan bersih, suci, dan menutup aurat. Di tengah kewajiban mengajar santri, Kiai Fadl menyisihkan waktu bekerja untuk kebutuhan keluarganya. Berbagai pekerjaan yang pernah ditekuni adalah sebagai penjahit, berjualan kain daun benang, membuka toko servis jam, reparasi sepeda, pancal, dan motor, servis barang-barang elektronik, sewa becak, mendirikan pabrik rokok, dan lain sebagainya. Anehnya, ketika usaha tersebut sudah mulai berkembang maju, Kiai seketika meninggalkan dan diserahkan kepada pegawai-pegawainya. Sementara itu, Kiai ganti pekerjaan lainnya mulai dari nol. Hal ini menunjukkan kepribadian Kiai Fadl yang tak tergiur dengan kenikmatan
kenikmatan dunia. Tujuan bekerja hanya diniati beribadah, bukan menumpuk harta. Kiai Fadol sejatinya memiliki puluhan, bahkan ratusan karya tulis. Namun sayangnya, banyak sekali karya beliau yang tidak terdokumentasi dengan baik. Karena sebagian besar hanyut diterjang banjir besar tahun 1971. Sedang sebagian lainnya tersebar dan dibawa oleh murid-muridnya dari berbagai daerah, sehingga sulit untuk dilacak hingga sekarang. Di antara karya tulis Mbah Fadol yang sudah dicetak dan bisa kita temui di pasaran adalah Tashilul Masalik Sarah Alfiyah Ibnu Malik, Fasfud Tabari fi Sholati Tarawih, Ahlal Musammarah fi Bayani Auliya Il Asrah, Al-Lama'ah fi Tahqiq Al-Musamma bi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan masih banyak lagi. Kiai Abdul Fadol meninggal pada tahun 1989 Masehi dan dimakamkan di Senori, Tuban, Jawa Timur. Kita harus bangga menjadi warga Tuban karena banyak ulama alim dan masyhur seperti Mbah Abdul Fadol Senori. Barakallah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh Mbah Fadol. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.